Asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang memahami anak autis. Dengan anggota yang pertama ada Dera Rahayu Milenia dengan NPM 0371181154. Yang kedua ada saya sendiri Rahma Fadia Azahra dengan NPM 0371181558. Lalu yang ketiga ada Sri Syahari dengan NPM 0371181810. Nah, yang pertama, pengertian autis menurut para ahli. Menurut ahli psikiater anak di Johns Hopkins University, yang mendeskripsikan bahwa gangguan ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa yang tertunda, ekolalia, mutis, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain repetitif, dan stereotipe. Rute ingatan yang kuat dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya, menurut Dawson and Castell dalam Widihastuti 2007. Selanjutnya, menurut DSM, autisme merupakan bagian dari pervasive developmental disorder atau gangguan perkembangan pervasif. Pervasif artinya meresap atau yang mendasari sehingga mengakibatkan gangguan lain. GPP adalah gangguan perkembangan pada anak dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Dan yang ketiga, menurut Gerald Yosvan Azwandi, menjelaskan bahwa autis memiliki masalah gangguan perkembangan yang kompleks, yang muncul sebelum 3 tahun sebagai dampak adanya gangguan neurobiologis sehingga berdampak pada fungsi otak. Gangguan pada otak mengakibatkan anak autis mempunyai hambatan baik dalam komunikasi, interaksi sosial, maupun perihal berbagai hambatan yang dimiliki anak autis, menyebabkan mereka membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Selanjutnya ada ciri-ciri autisme. Yang pertama, masalah atau gangguan di bidang komunikasi, seperti terkadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Yang kedua, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Misal, bila dia ingin meminta sesuatu. Yang kedua, masalah atau gangguan di bidang interaksi sosial. Anak autis lebih suka menyendiri. Lalu, bila diajak main, anak autistik menghindar. Yang ketiga, anak menghindari kontak mata dengan orang lain. Yang ketiga, masalah atau gangguan di bidang sensoris, seperti anak autis tidak peka terhadap sentuhan seperti tidak suka dipeluk. Yang kedua, anak autis bila mendengar suara keras langsung menutup telinga. Yang keempat, masalah atau gangguan di bidang pola bermain, seperti anak autis tidak bermain seperti anak-anak pada umurnya. Yang kedua, anak autis tidak bisa bermain dengan teman sebaya. Yang kelima, masalah atau gangguan di bidang perilaku. Seperti anak autis mempunyai tatapan kosong. Yang kedua, anak autis dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif dan berperilaku berkekurangan. Yang keenam, masalah atau gangguan di bidang emosi. Seperti anak autis sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tertawa-tawa, dan menangis tanpa alasan. Yang kedua, anak autis terkadang menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, anak autis terkadang berperilaku agresif dan merusak. Selanjutnya, klasifikasi autisme dibagi menjadi 2 bagian. Ada klasifikasi berdasarkan munculnya kelainan dan klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Klasifikasi berdasarkan munculnya kelainan dibagi menjadi 2, yaitu autisme infantil, yaitu anak autis yang sudah kelainan sejak lahir. Dan autisme fiksasi, yaitu anak autis yang pada saat lahir kondisinya normal. Namun setelah 2 atau 3 tahun tanda-tanda autisnya muncul.
Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menyendiri. Kelompok yang menyendiri banyak terlihat pada anak yang menarik diri, acuh tak acuh, dan kesal bila diadakan pendekatan sosial, serta menunjukkan perilaku dan perhatian yang tidak hangat. Yang kedua, kelompok yang pasif dapat menerima pendekatan sosial dan bermain dengan anak lain jika pola permainannya disesuaikan dengan dirinya. Yang ketiga, kelompok yang aktif tapi aneh. Kelompok yang aktif tapi aneh secara spontan akan mendekati anak yang lain. Namun interaksinya tidak sesuai, hanya sepihak saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rahma Fadia. Selanjutnya ada perilaku anak autis. Perilaku dari anak autis yaitu sulit bergabung dengan anak-anak yang lain. Lalu tertawa atau cekikikan tidak pada tempatnya, tidak mau dipeluk, lebih senang menyendiri atau menarik diri dari pergaulan. Lalu ada ekolalia. Ekolalia yaitu mengulang kata-kata atau suku kata. Lalu tertarik pada hal-hal yang serupa, tidak mau menerima atau mengalami perubahan. Lalu gemar memutar benda atau terpaku pada benda tertentu. Lalu tidak membentuk hubungan pribadi yang terbuka, baik dengan keluarga ataupun orang lain. Lalu selanjutnya ada jengkel atau kesal membabi buta. Lalu ada menunjukkan ketidakpekaan terhadap nyeri, aktif atau justru tidak aktif sama sekali. Lalu ada tidak memberikan respon terhadap cara pengajaran yang normal. Lalu mereka, anak autis, tidak takut akan bahaya. Mereka juga senang meminta melalui isyarat tangan atau menunjuk. Lalu ada mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kebutuhannya melalui kata-kata. Yang terakhir ada menghindari kontak mata atau hanya sedikit melakukan kontak mata. Selanjutnya, ada cara mengatasi autis secara medis. Sangat penting untuk mewaspadai gejala autisme sedini mungkin, meski tidak bisa disembuhkan. Terdapat berbagai metode untuk menangani autisme yang bertujuan agar penderita dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memperlihatkan perilaku seperti autisme belum tentu mengidap autisme. Perilaku tersebut juga bisa disebabkan oleh adanya gangguan selain autis. Pemeriksaan klinis dan penunjang lainnya mungkin diperlukan untuk memastikan kemungkinan adanya penyebab lain tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis pemeriksaan medis yang dapat dilakukan untuk memastikan kondisi autis, yaitu yang pertama, pemeriksaan CT scan. Pada pemeriksaan CT scan akan tampak ventrikal lateral otak tidak normal, terutama daerah temporal. Juga dilihat pelebaran ventrikal lateral otak. Yang kedua ada pemeriksaan histopatologi. Pembentukan sel-sel di daerah hipokampus terlihat tidak normal. Dan amigdala di kedua sisi otak. Lalu yang ketiga, terdapat kelainan tidak khas, meskipun kadang-kadang tampak siskaril temporal. Selanjutnya ada penyebab autis. Dr. Faisal mengungkapkan penyebab terjadinya autisme belum tentu diketahui secara pasti. Hanya diperkirakan autisme terjadi karena adanya kelainan dari sistem saraf. Pendapat yang sudah menjadi konsensus bersama para ahli belakangan ini mengakui bahwa autisme diakibatkan oleh terjadinya kelainan fungsi luhur di daerah otak. Kelainan fungsi tersebut bisa disebabkan oleh bermacam trauma seperti sewaktu bayi dalam kandungan, misalnya karena keadaan keracunan dalam kehamilan atau bisa disebut toksemia gravidarum. Infeksi virus rubella juga bisa karena virus cytomegalo. Lalu yang kedua ada kejadian segera setelah lahir atau
perinatal, seperti kekurangan oksigen atau anoksida. Yang ketiga, ada keadaan selama kehamilan seperti pembentukan otak yang kecil, misalnya vermis otak kecil yang lebih kecil atau mirkosepali, atau terjadi pengerutan jaringan otak atau tuber sklerosis. Yang keempat, mungkin karena kelainan metabolisme seperti pada penyakit Addison karena infeksi tuberkulosa sehingga terjadi bertambahnya pigmen tubuh dan kemunduran mental. Lalu yang keempat, ada mungkin karena kelainan kromosom, seperti pada sindrom kromosom X yang fragil seperti diberitakan banyak terjadi di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, dan sindrom kromosom XY. Lalu selanjutnya ada cara mengajari anak autis. Cara mengajari anak autis yaitu yang pertama, atur waktu belajar yang baik. Berikan rutinitas yang harus anak lakukan secara terus-menerus. Lalu beritahu anak apa-apa saja yang akan dilakukan selama hari itu. Cara ini dapat melatih mereka memiliki tanggung jawab. Yang kedua, buatlah suasana yang kondusif, terutama suasana pada saat pembelajaran. Membuat suasana belajar yang jadi nyaman dan menyenangkan. Dengan menggabungkan alat-alat terapi mereka dengan peralatan yang ada di rumah. Yang ketiga, carilah cara berbicara yang efektif. Ajari mereka untuk menjawab sesuatu menggunakan gestur tubuh atau menggunakan bahasa tangan. Berikan pertanyaan terbuka agar mereka terbiasa untuk menjelaskan sesuatu. Lalu yang keempat, ada learn from the learner. Perlu untuk memperhatikan mereka dapat memahami kemampuannya. Terdapat beberapa jenis cara belajar, seperti visual, verbal, logika, atau musik. Kita harus mengetahui apa cara belajar yang mereka suka. Lalu yang kelima, terima ketidakmampuan mereka, tetapi jangan biarkan itu mendefinisikan mereka. Menerima ketidakmampuan mereka bukan berarti membiarkan hal tersebut menjadi penghalang kita untuk mendidik mereka. Jangan digunakan sebagai kekurangan mereka, tetapi gunakan sebagai kelebihan. Lalu yang keenam, adaptasi proses belajarnya, bukan kurikulumnya. Jangan mengadaptasi kurikulum yang ada, tetapi adaptasi proses belajarnya. Jangan turunkan standar yang ada karena dia tidak akan mampu jika standar yang dibuat diturunkan terus-menerus. Yang ketujuh, pisahkan menjadi ke dalam beberapa tahap. Buatlah hal-hal yang harus mereka pelajari menjadi beberapa tahap. Jadi mereka akan lebih mudah mengikutinya. Yang kedelapan, ulang secara terus-menerus. Jadi mereka tidak melihat tugas-tugasnya sebagai tugas, tetapi sebagai rutinitas mereka yang bisa mereka lakukan. Jangan lupa berikan hadiah kalau seandainya mereka bisa mengerjakan suatu tugas tersebut. Itu dijadikan menjadi reward untuk mereka agar mereka selalu semangat mengerjakan tugas-tugasnya karena yang dibayang-bayangkan akan mendapatkan hadiah. Lalu yang kesembilan, berikan tugas dan tanggung jawab. Mulai dari hal sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang ke-10, modifikasi perilaku mereka. Ketika melakukan sesuatu yang buruk dan kita mengizinkannya, mereka akan terus melakukannya. Contohnya,
berteriak untuk mendapatkan mainan atau untuk mendapatkan suatu barang yang mereka inginkan. Bila kita memodifikasi perilaku mereka dengan cara lain untuk mereka berkomunikasi meminta barang tersebut dengan tidak cara berteriak, mereka akan mungkin terbiasa jika kita terus memodifikasi perilaku mereka terhadap kita, keluarganya, atau orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Syahari. Jadi metode pembelajaran untuk anak autis dalam pendidikan itu ada pendekatan pembelajaran anak autis. Yang pertama itu di trial training, pembelajarannya digunakan stimulus respon atau yang dikenal dengan operant condition. Lalu dalam prakteknya guru memberikan stimulus pada anak agar anak memberi respon. Apabila perilaku anak itu baik, guru memberikan penguatan. Sebaliknya, jika perilaku anak yang buruk dihilangkan melalui time out atau hukuman, atau dengan diberitahunya dengan kata tidak. Selanjutnya yaitu Early Intensive Behavior Intervention atau EABI, yaitu intervensi berbasis bukti yang menggunakan prinsip dan prosedur dari analisis perilaku terapan untuk mengajarkan perilaku adaptif pada anak autism. Terapi ABIF itu dapat meningkatkan perilaku dan keterampilan fungsionalnya. Lalu yang ketiga itu prevotal response treatment, yaitu perawatan perilaku untuk anak autis yang memiliki program dan melibatkan 25 jam atau lebih per minggunya. Terapi ini berbasis permainan dan diprakarsai oleh anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip analisis perilaku terapan atau ABA, yang terapi PRT ini berfokus pada bidang-bidang penting. Selanjutnya itu intervensi perilaku verbal atau VB, itu mengajarkan komunikasi, yaitu dikenal sebagai terapi yang berfokus untuk anak-anak dengan gangguan autis. Lalu intervensi perilaku verbal ini dikaitkan pada analisis perilaku terapan dengan mengajak anak belajar melalui kata-kata yang sesuai dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Lalu yang kelima ini terapi perilaku kognitif, yaitu mempelajari cara berpikir baru. Terapi perilaku kognitif ini atau dikenal dengan CBT dapat menjadikan pilihan pengobatan untuk anak-anak dengan autis. Metode ini mengajarkan anak-anak dalam mengubah perilaku mereka untuk menghindari emosi negatif. CBT ini bertujuan untuk membantu anak memahami bagaimana pikiran, perilaku, dan emosi saling mempengaruhi. Lalu ada layanan pendidikan bagi anak autis. Yang pertama itu layanan pendidikan awal, yaitu contohnya itu program terapi intervensi dini. Yaitu dengan intervensi dini ini potensi dasar atau fungsional anak dapat meningkatkan melalui program yang intensif, sejalan dengan hipotesa bahwa anak autis memperlihatkan hasil yang lebih baik bila program intervensi dini dilakukan pada anak autis di usia di bawah 5 tahun dibandingkan di atas 5 tahun. Lalu yang kedua itu ada program terapi penunjang. Beberapa jenis terapi penunjang bagi anak autis dapat diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anaknya, yaitu ada terapi wicara, yaitu membantu anak melancarkan otot-otot mulut sehingga membantu anak berbicara lebih baik. Lalu ada terapi okupasi untuk melatih motorik halus anak. Lalu ada terapi bermain mengajarkan anak melalui belajar sambil bermain. Terapi medikamentosa atau obat-obatan dengan memberikan obat-obatan oleh dokter yang berwenang. Lalu ada terapi melalui makanan atau diet terapi untuk anak-anak yang mengalami gangguan pada sensorinya. Yang
Selanjutnya sensory integration terapi untuk anak-anak yang mengalami gangguan pada sensoriknya. Ada lagi auditory integration terapi agar pendengaran anak lebih sempurna. Lalu biomedical treatment atau terapi itu penanganan biomedis yang lebih sempurna mutakhir melalui perbaikan kondisi tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak, misalnya keracunan logam berat, efek kasomorfin, dan glidorpin. Lalu ada lagi alergen. Yang terakhir itu terapi musik. Yang kedua itu ada layanan pendidikan lanjutan yang terdiri dari kelas transisi atau kelas persiapan. Kelas ini ditunjukkan untuk anak dengan berkebutuhan khusus, termasuk anak autis, yang telah diterapi secara terpadu dan terstruktur. Program kelas transisi ini bertujuan untuk membantu anak autis dalam mempersiapkan transisi ke bentuk layanan pendidikan lanjutan. Dalam kelas transisi akan digali dan dikembangkan kemampuan, potensi, dan minat anaknya. Yang kedua itu ada program inklusi. Program ini dilaksanakan pada sekolah reguler yang menerima anak MLK termasuk anak autis. Karakteristik anak untuk program ini yaitu anak yang sudah sembuh, yang artinya sudah mampu mengendalikan perilakunya sehingga tampak berperilaku normal, berkomunikasi, dan berbicara normal. Lalu yaitu ada program terpadu. Kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan terpadu itu memerlukan kelas khusus yang hanya akan digunakan untuk anak autis jika anak tersebut memerlukan bantuan dari guru pembimbing, khususnya GPK atau guru pendamping, untuk pembelajaran tertentu yang tidak dimengertinya. Jadi, tidak selamanya anak tersebut berada di kelas khusus. Anak masih dapat ikut serta dalam kegiatan sekolah seperti saat upacara, kegiatan olahraga, kesenian, dan karya wisata. Lalu ada sekolah lagi, sekolah khusus autistik, yaitu diperuntukkan untuk anak autis yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan dan pengajaran di sekolah reguler. Lalu program sekolah di rumah, penanganannya itu melalui suatu tim yang terdiri dari 2 tim medis, psikolog, dan guru, para terapis, dan pekerja sosial untuk merancang program pelayanan anak tersebut. Tujuan program sekolah di rumah atau PSD ini untuk membangun pengenalan diri, untuk mengembangkan sensor motoriknya, untuk mengembangkan berbahasa respektif dan ekspresif, serta kemampuan sosialnya, lalu untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. Yang terakhir yaitu geria rehabilitasi autistik. Tujuan anak dimasukkannya ke panti atau geria rehabilitasi autistik yaitu untuk mengembangkan pengenalan diri, mengembangkan sensorik motorik dan persepsi, lalu mengembangkan motorik kasar dan halusnya, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi, lalu mengembangkan bina diri, kemampuan sosial, mental, dan spiritualnya. Selanjutnya kita akan menayangkan tayangan video mengenai anak autis. Pemaparan dari kami, kelompok 7, mengenai memahami anak autis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.